Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini, kembali saya akan mengupas salah satu partai menarik di turnamen Tata Steel 2021. Partai yang akan kita bahas adalah partai antara Pentala Hari Krishna dari India saat melawan Alireza Firoza, remaja Iran berusia 17 tahun yang berbendera FIDE. Dalam partai kali ini, Alireza memberikan pelajaran bagaimana memerankan peran raja di permainan akhir, ikut membantu dalam pengepungan, dan bahkan berperan dalam membentuk jaringan mat. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ikuti permainannya. Pentala Hari Krishna yang memegang putih memulai permainan dengan D4. Dibalas Firoza, D5, C4, C6. Hari Krishna memulai pertukaran pertama, C kali D5, dan balik dipukul pion. Hari Krishna mengembangkan gajahnya dan Alireza mengembangkan kudanya. E3 mendukung pion D4 dan juga membuka diagonal pengembangan gajahnya. Gajah ke F5 dan gajah ke B5 memaku kuda. Firoza melanjutkan dengan E6 membuka diagonal pengembangan gajah. Kuda C3, kuda G ke E7. Hari Krishna kemudian memainkan bentengnya, sebuah langkah alami dari benteng yang menuju ke lajur terbuka. Hitam melanjutkan dengan A6, mengusir gajah, dan gajah pun mundur. F6, Hari Krishna bermain agresif dengan G4, menyerang gajah. Setelah gajah mundur, putih mengembangkan kudanya, gajah ke F7, dan gajah ke G3. H5, Alireza berinisiatif membuka lajur H, tapi Hari Krishna mendorong pionnya maju terus. Kuda ke G6, G kali F6. H4 menyerang gajah, dibalas putih. F kali G7, gajah mengambil dan gajah putih menyingkir ke E5. Kuda pukul gajah dan balik dipukul pion. Kuda hitam mengambil, lalu kuda ke D4. Alireza memainkan bentengnya ke dalam permainan. Hari Krishna melakukan rokade. Rokade dengan kondisi lajur G yang terbuka. Kuda ke C6 bermaksud mengadu kuda. Gajah ke G4 menyerang pion E6 dua kali, sehingga memaksa pertukaran kuda. Pion mengambil, benteng ke C6, kuda E2, dibalas H3, benteng ke C3 dengan maksud ke G3, membackup lajur G. Alireza melanjutkan dengan bentengnya ke H4, menyerang gajah, benteng ke G3, dan menteri ke C7. Benteng E1 memberikan tekanan sinar X ke Raja Hitam. Raja ke F8 dan menteri ke D3. E5 dibalas menteri A3, skak, ditutup menteri, dan menteri pukul menteri, dan balik dipukul benteng. Kuda kali H3, E kali D4, kuda C1, benteng D ke H6, menekan gajah dan pion H2. Gajah H2 dan benteng kali H2, kuda D3, benteng 2 ke H5, dibalas F4. Lalu hitam memainkan bentengnya ke C6 dengan maksud menempatkan benteng ke C2. Gajah F3 menyerang benteng, benteng H ke H6. Hari Krishna memainkan benteng ke G2, memblokir rencana hitam dari benteng C2. Benteng H ke G6, F5 menyerang benteng, benteng ke H6, kuda F4, D3 mengosongkan petak D4 untuk selanjutnya ditempati gajah, dan juga memaksa kuda putih mundur dan memakan pion yang berbahaya ini. Gajah D4 skak, ditutup kuda, benteng C2, dan raja ke F1 melepaskan dari pin gajah. Benteng kali B2, benteng E2, benteng B1 skak, ditutup benteng, benteng H ke B6, kuda D3, gajah C3 menekan benteng dan memaksa pertukaran benteng, dan balik dipukul benteng, skak. Raja F2, raja E7. Sekarang Firoza berinisiatif mengembangkan rajanya karena telah merasa memasuki permainan akhir. Benteng ke H2, raja F6, raja E3, raja G5. Lihat peran raja ini semakin nyata ikut serta dalam pengepungan. Kuda C5, benteng B5,
benteng K7, gajah G8, benteng C7, raja kali F5, kuda kali B7, dibalas D4, skak, raja ke F2, benteng B2, skak, ditutup gajah, dan raja ke F4. Lihat betapa luar biasanya manuver raja ini yang ikut serta dalam pengepungan. Peran sepasang gajah juga luar biasa menguasai diagonal penting. Kita lanjutkan, kuda ke D6 dan gajah ke D2, raja F1, dibalas benteng ke B1, skak, putih menutup dengan gajah, dengan harapan apabila benteng pukul gajah, maka raja ke E2. Dalam posisi ini apabila raja putih ke F2, maka dibalas hitam dengan gajah E3, skak, raja G2, gajah D5, skak, raja H2, dan benteng K1, skak mat. Atau apabila raja ke G2, maka gajah ke D5, skak, raja H2, dan benteng K1, skak mat. Oke, setelah gajah ke D1, hitam melanjutkan dengan D3, sebuah langkah kecil yang mengontrol peta E2 sehingga raja tidak bisa ke sana. Sampai di sini putih menyerah karena ancaman kalah material, bahkan bisa pula ancaman mat. Apabila dilanjutkan misalnya raja G2, maka gajah D5, skak, raja H2, benteng kali D1 dengan ancaman mat di H1. Putih dapat memperlama dengan bermain benteng F7, skak, tapi itu sebuah langkah yang putus asa karena setelah diambil gajah, kuda kali F7, putih kalah jauh secara materi. Lihat betapa semua biji-biji hitam memiliki peran. Sepasang gajah hitam secara perkasa menguasai diagonal penting. Pion memiliki peran dalam membatasi gerak raja lawan. Benteng yang menguasai baris terakhir pertahanan lawan. Dan juga peran raja dengan manuver yang luar biasa yang memiliki peran dalam mematikan raja lawan. Partai yang benar-benar menginspirasi. Demikianlah partai yang mempertemukan antara Pentala Hari Krishna versus Alireza Firoza di ajang turnamen Tata Steel 2021. Semoga bermanfaat bagi semua sobat catur semua. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah menteri ke A1. Apabila raja ke G8, maka kuda ke F8, raja mengambil, dan menteri H8, skak mat. Atau apabila raja lari ke H6, maka menteri H8, skak, raja G6, dan kuda E5, skak mat. Oke, dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.